Silahkan semuanya duduk yang bagus. Ustadz akan sambungkan anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anakku kelas 5F yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini Ustadz akan memanfaatkan waktu ini dengan baik. Kemarin sudah kita pelajari tentang tata tertib untuk makan dan minum. Hari ini kita akan belajar tata tertib dan adab di masjid untuk anak-anak lembaga pendidikan SD Al-Falah Surabaya. Anakku, kita harus ingat bahwa ada sebuah bangunan yang paling indah, yang paling baik di dunia, itu adalah masjid. Ya, masjid itu kalau di Makkah ada apanya? Ada Ka'bahnya. Makanya masjid itu disebut apa nama lainnya? Rumah Allah, Baitullah. Makanya anak-anakku semuanya yang putri, yang solihah ini tidak boleh ya melakukan sebuah kesalahan atau kemaksiatan di dalam rumah-rumah Allah atau masjid-masjid yang ada di bumi ini. Wabil khusus di Masjid Mas. Tahu Masjid Mas? Mas itu adalah Masjid Al-Falah Surabaya. Bukan Masjid Mbak. Masjid Mbak. Masa perlu dibuat Masjid Mas karo Masjid Mbak? Biasanya masnya di depan atau di belakang? Masnya di depan, mbaknya di belakang. Kemarin anak-anakku 5F ini sudah bisa tertib waktu ke masjid? Bisa ya? Ustadz percaya mudah-mudahan anakku bisa tertib dan teman-teman yang lainnya juga. Satu, siswa-siswi wajib menggunakan masker. Mas terus ker. Loh. Ya, ini contohnya. Jadi kalau ada yang belum pakai masker harus diingatkan. Kalau tidak bawa harus diberi kok dibelikan. Diberikan. Iya, tapi harus jangan didobel-dobel. Pakai masker double 3. Kira-kira bisa bernapas enggak? Itu bisa apa? Sesak napas, sesak dada. Kadang-kadang juga perlu dibuka sedikit gini supaya bisa menghirup udara yang baru, baik, cilu. Loh, di mana ini? Tak kayak di kolam renang. Loh, oh keliru. Jangan sampai keliru memakai masker. Keliru mestinya di mulut tapi ke mata. Jadi bisa-bisa pandangannya menjadi gelap. Kalau maskernya hitam semakin gelap. Setelah dibuka baru cerah. Jadi pakai masker. Ini himbauan dari pemerintah, himbauan dari ustadz-ustadzah, presiden, sampai menteri, sampai warga, para petani, para polisi, anak sekolah, semua sudah terbiasa memakai masker. Tujuannya untuk menghindari apa?
ingus yang ngiler, ingus yang ngiler. Ya, penyakit-penyakit yang menular. Paham? Ini pakai masker apa mbakker? Masker. Kembali ke mas lagi toh. Bukan mbak toh. Tadi lo mas tadi lo. Ya, mas. Masjid Al-Falah Surabaya harus memakai masker. Yang kedua, siswa-siswi wajib menjaga jarak satu sama lain. Jadi jarak di sini namanya anak-anakku ini ada anak yang sehat, ada anak yang kurang sehat, dan ada anak yang sakit. Kalau sakit lebih baik istirahat di rumah. Kalau sakitnya parah, kalau sakitnya biasa, ya jaga jarak. Temanku, aku ini sedang sakit batuk. Tolong ya, jangan dekat-dekat dengan aku. Nanti bisa ketularan batuk. Paham? Jadi jangan sampai malah ingin ketularan batuk, maskernya dibuka terus gini. Coba, saya barusan makan nanas tadi, baunya enak sekali. Coba kalau nggak percaya, buka maskermu. Ya, kira-kira setelah makan nanas bau apa? Bau nanas. Kalau makan mangga, bau mangga. Kalau sudah lama makannya, bau apa? Baunya gak enak. Iya, apalagi kalau giginya ompong, giginya itu banyak kumannya, itu semakin bau mulut itu tidak enak. Oleh karena itu pakai masker supaya tidak membau supaya tidak menyebabkan virus atau bau-bau yang kurang sedap kok sehat. Kita lanjutkan. Yang ketiga, siswa-siswi wajib melaksanakan jamaah di masjid. Jadi sejak kita ada di lembaga pendidikan Al-Falah ini, ya, dari TK, dari kelas 1 sampai kelas 6, selalu ustadz dan ustadzah mengajari yang namanya jamaah. Jamaah itu dekat dengan apa? Dekat dengan Allah. Jamaah itu akan mendatangkan apa? Rahmat. Jamaah itu akan memunculkan kuat kok kuman ya apa sih? Kuat. Apa nih yang kuat? Persaudaraannya, badannya. Karena gerak-gerak ke masjid. Waktu. Dengan berjalan itu menyebabkan otot-otot yang otot-otot yang kejang bisa jadi lancar, yang gemuk jadi yang kurus jadi kuat, malah jadi. Itu manfaat jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Berapa bulan ini? Saya masih ingat waktu di kelas 2F dulu.
ini kalau lahir nanti pasti lebih indah dari ayahnya. Ada itu. Iya, ada anak yang bilang gitu. Aku terus ketawa, terus ketiwi saya. Tak pikir-pikir yo. Iya, gitu. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Baik ya, yang keempat, siswa-siswi berada dalam masjid 10 menit sebelum adzan berkumandang. Biasanya di sekolah kita ini ada pengumuman. Waktunya ono dan teman-teman, waktunya kita bersiap ke masjid. Silahkan tinggalkan kelasnya dan segera ke masjid. Nah, biasanya kalau di masjid itu ada pengumuman juga kepada para muslimin muslimat yang masih ada di toko atau sedang berjualan, dimohon untuk segera memberhentikan dagangannya. Semoga dagangannya diberkahi oleh Allah. Anak-anak pernah dengar begitu apa enggak? Hari apa biasanya gitu itu? Hari Jumat kok, hari kiamat gitu. Hari kiamat itu nanti akan terjadi juga hari Jumat loh. Yo, di sebuah hadis ada. Baca hadis supaya tahu ya. Makanya hari yang paling mulia itu namanya hari Jumat ya. Baik. Sekarang ini bulan apa? Juli. Sekarang ini bulan Dzulhijjah. Kok Juli? Ada 4 bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. 4 bulan. Ya, nanti anak-anak buka di surat At-Taubah ayat 36. 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Termasuk hari ini kita di bulan yang mulia. Oleh karena itu harus berbuat mulia. Ya, bulannya mulia, perbuatannya mulia, jadi insan yang mulia, yang punya sifat si kok simbah ya apa sih? Apa tablik? Dakwah, menyampaikan Islam ini melalui pendidikan. Al-Falah ini, lembaga sekolah Al-Falah ini berdakwah melalui pendidikan. Ya tadi himnenya Al-Falah luar biasa, Mars Al-Falahnya luar biasa. Al-Falah jasamu takkan kulupa sampai aku menutup mata. Ada gitu tadi ya? Ikut nyanyi nggak? Sudah hafal? Ya, nanti dibuka di YouTube, cari Mars Al-Falah, SD Al-Falah, sudah ada, sudah teman-teman kemarin ya, kakak-kakak kita sudah membuat rekaman itu ya. Tolong ya di sinauni, dipelajari agar jadi anak Al-Falah yang baik. Berikutnya nomor 5. Siswa-siswi berdoa ketika berada di antara 2 adzan. Ngerti? Di antara berdoa di antara adzan dan iqomah. Itu waktu yang mustajab. Jadi kalau sudah selesai adzan, kita jawab adzan itu, kemudian kita sholat sunnah
qobliyah atau sholat sunnah yang namanya tahiyatul masjid, anak-anak harus berdoa. Itu waktu yang mujarab untuk berdoa, yaitu di antara adzan dan iqamah. Terutama doa apa? Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tolong ya doa itu dibaca. Ya, terus berikutnya yang keenam, siswa-siswi membaca Al-Qur'an ketika menunggu waktu sholat berjamaah dimulai. Bisa membaca hafalan-hafalan halaqah, materi hafalan yang kita hafalkan, tapi tidak boleh keras atau berzikir, membaca tasbih apa? Subhanallah, membaca hamdalah, alhamdulillah, membaca takbir, Allahu Akbar, membaca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, membaca hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketujuh, siswa-siswi membaca doa ketika masuk dan keluar masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Dengan kaki mana? Kanan. Kalau turun, kaki kiri. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ojo keliru. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Jangan keliru, harus hati-hati. Nomor berapa? 8. Siswa-siswi masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar masjid mendahulukan kaki kiri. Sudah dipraktekkan belum? Sampun. Alhamdulillah jamaah. Alhamdulillah. Nomor 9, siswa-siswi membaca doa ketika masuk dan keluar masjid. Sampun. Nomor 10, siswa-siswi membaca doa ketika masuk dan keluar masjid. Sampun. Nomor 10, siswa-siswi diwajibkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat wajib. Itu sholat apa? Qobliyah dan ba'diyah. Kalau masuk masjid itu namanya sholat tahiyatul masjid. Ya, jangan duduk tapi sholat dulu. Tahu semuanya? Iya, pinter. Terus berikutnya 11, siswa-siswi tidak boleh duduk-duduk di teras masjid menjelang waktu sholat. Duduk-duduk ngerombol, guyu-guyu, ketawa ketiwi, ya, sambil gurau nggak boleh, karena masjid ini tempatnya orang yang iktikaf, orang yang meminta ampun kepada Allah. Jadi anak-anakku tidak boleh cangkruan di dalam masjid. 12, siswa-siswi tidak boleh keluar masjid tanpa izin di saat ada kegiatan di dalam masjid.
Jadi kita kalau sudah di dalam masjid itu bermajelis sama Rasulullah, ya, bermajelis dengan ustadz-ustadzah. Kalau kita kebelet ke belakang, kita harus izin. Kebelet pipis, tapi aja banter-banter. Kalau banter-banter didengarkan temanmu, guyu nanti temanmu. Pelan-pelan saja atau dengan bahasa isyarat gini. Maksudnya apa kalau gini? Kalau gini pusing, kalau gini minta dijewek. Kalau gini kok main mata piye to ngene? Matanya lelah, dikedip-kedipkan ya. Dan lain sebagainya. 13 siswa-siswi menjaga ketertiban di masjid dengan duduk tenang dan berzikir. Jadi harus tenang duduknya di masjid itu. Tidak ada suara DDR. Tahu Dedi? Dengar diam rahmat. Dengar diam rahmat. Jadi seperti adabnya waktu ngaji. Dengarkan suaranya para khotib. Dengarkan motivasi SMS. Spirit Muslim sukses. Spirit siswa sukses. Spirit, tahu spirit? Motivasi. Supaya anak-anak termotivasi jadi anak yang kayak al-folo ku al-folo apa five al-folo apa bu win Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Itu adalah motivasi supaya kita ini semangat berprestasi. Kawet mau kok berprestasi terus ya. Berprestasi selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. 13 siswa menjaga ketertiban di masjid dengan duduk yang tenang dan berzikir. Siswa tidak berlarian di dalam masjid. Jadi jangan lari-lari, tidak boleh. Berjalan ke masjid dengan tenang, masuk dengan tenang, keluar dengan tenang. Itulah pribadi anak Islami, anak Al-Falah Surabaya. Inilah mutiara-mutiara yang indah yang ada di dunia ini adalah anak-anak yang soleh-solihah, ustadz-ustadzah yang soleh-solihah, bapak ibu wali murid yang soleh-solihah. Itu ibarat mutiara-mutiara yang terindah. Makanya kalau kita sudah bisa begitu, sekolahan kita ini seakan-akan seperti apa? Baiti jannati, seperti taman-taman surga. Kita sedang ada di surga. Seakan-akan di rumah juga begitu dengan ayah ibunda. Baiti jannati, rumahku itu loh Ustaz, kayak taman surga. Aku seneng kalau ada di rumah sama ayah ibundaku dengan adik kakakku. Anak-anakku sudah merasakan begitu? Belum. Kalau belum, ya berusaha. Isilah rumah-rumah kita dengan baca Al-Quran dan sholat, berzikir dan belajar. Mudah-mudahan menjadi generasi yang berakhlak mulia dan berprestasi. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.